Ya. Penting ini pemirsa untuk kaum perempuan dan juga laki-laki sebenarnya. Jadi ini soal penyalahgunaan izin edar produk kosmetik. Banyak kosmetik yang seharusnya cuma dioles, tapi ternyata disuntikkan ke dalam tubuh secara ilegal. Jadi tidak seharusnya gitu. Nah, dari kosmetik oles yang dipaksa untuk diinjeksi sampai dengan modus infus pemutih berkedok skincare legal. Ini adalah celah regulasi yang dinilai perlu untuk segera ditutup. Ini marak pemirsa, praktik penyuntikan skincare yang tidak sesuai dengan izin membuka tabir penyalahgunaan izin edar produk kosmetik di Indonesia. Ada sejumlah produk dengan izin kosmetik topikal atau untuk pemakaian luar yang kemudian dipaksa untuk digunakan sebagai obat injeksi atau disuntikan dan infus. Nah, pada bulan Februari 2025, BPOM melaporkan penemuan lebih dari 205.000 item kosmetik ilegal. Itu di dalamnya termasuk produk injeksi tanpa izin dengan nilai ekonomi yang mencapai lebih dari 31 miliar rupiah. Kemudian yang jadi masalah, izin yang diberikan untuk pemakaian luar ternyata dimanfaatkan oleh oknum ini dijual sebagai produk suntik dan infus. Nah, praktik ini bukan saja melanggar etika, tapi bisa menjadi bencana kesehatan. Kosmetik topikal tidak dirancang untuk masuk ke dalam pembuluh darah atau ke jaringan tubuh. Dan tidak sedikit klinik kecantikan atau tenaga non-medis yang mempromosikan layanan suntik pemutih, kemudian suntik vitamin, sampai dengan infus skincare dengan produk yang izinnya bukan untuk injeksi. Kemudian ini diperburuk oleh promosi di media sosial yang sudah pasti menggoda masyarakat dengan janji-janji hasil instan saja. Padahal kulit adalah organ hidup yang sensitif dan rentan. Jadi Jason, modus ini tuh kerap dibungkus dengan klaim menarik di media sosial. Jadi tuh banyak orang yang kemudian tersesat dan percaya-percaya saja sebenarnya. Betul, dan selain diiming-imingi manfaat, biasanya diiming-imingi dengan harga yang juga cukup terjangkau, dan ini banyak sekali di beberapa klinik-klinik kecantikan. Untuk membahas apa sebenarnya potensi bahaya yang bisa terjadi ketika praktik ini dilakukan, kita akan membahasnya bersama dengan dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Kestri Meher, SPKK. Dan kita akan mengulas apa saja resiko dari penyalahgunaan produk kosmetik hingga bagaimana masyarakat nantinya bisa terlindungi dari produk kecantikan ilegal. Kita langsung sapa. Selamat pagi, Dr. Kestri. Pagi, dokter. Selamat pagi. Baik, dokter, ini melihat ada banyak sekali marak ya praktik penggunaan produk-produk kosmetik yang harusnya dioles, harusnya hanya di permukaan kulit, tapi kemudian diinjeksi. Dan bahkan ini banyak sekali ditemukan di klinik-klinik kecantikan. Potensi bahayanya sebenarnya seperti apa, dokter? Ya, seperti kita ketahui ya, izin edar yang diberikan adalah izin edar topikal. Namun pada kenyataannya implementasinya adalah berupa injeksi. Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan adalah terjadinya infeksi. Karena kita ketahui sendiri ya, sebelum izin edar itu keluar, biasanya BPOM itu kan melakukan proses ulang ya, atau uji kelayakan. Apakah obat ini layak untuk diedarkan atau tidak. Kita ketahui juga antara topikal atau obat luar ataupun obat oles dengan obat injeksi itu memiliki perbedaan sediaan, di mana obat topikal dan injeksi ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam cara penggunaan, rute pemberian, dan formula. Obat topikal ini atau obat yang dipakai di luar tubuh dirancang untuk diaplikasikan pada kulit. Nah, jadi bagian kulit luar. Sedangkan obat injeksi atau suntikan itu kan diaplikasikan atau disuntikkan ke dalam tubuh melalui berbagai rute. Salah satunya yang tersering adalah melalui rute pembuluh darah ataupun intravena. Sementara apabila obat topikal tersebut dipakai untuk penggunaan injeksi atau suntikan, secara otomatis ini kan terjadi perubahan proses produksi. Nah, di mana tidak sesuai yang harusnya dipakai di luar, tapi dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, secara etisnya, perubahan bentuk sediaan obat dari topikal ke injeksi ini kan mengubah proses produksi, termasuk formulasi. Yang paling penting adalah sterilisasi dan proses pengemasannya.
Oke, jadi intinya itu tidak boleh seharusnya ya dok ya. Tapi kan masyarakat Iya. itu, klien itu kalau mau datang ke klinik, intinya adalah pengen pulang kulitnya glowing. Kemudian mungkin ada Ya. bekas-bekas jerawatnya hilang gitu ya. Biasanya keluhan-keluhannya Mau seperti cepat itu. ya. Maunya yang cepat. Nah, dari mana pelanggan itu bisa tahu ini adalah produk yang boleh untuk diinjeksi, ini tidak boleh. Sedangkan kan semuanya tergantung dari apa yang disampaikan oleh klinik. Ya, oleh karena itu makanya kita selaku pasien sekarang juga harus jeli mengingat maraknya produk-produk skincare yang beredar ya. Bagaimana kita tahu, kita boleh menanyakan kepada dokter, jangan takut. Nah, kenapa? Karena kita selaku pasien memiliki hak untuk bertanya dan hak untuk tahu tentang apa yang diberikan kepada kita. Lalu pastikan apa yang diinjeksikan kepada kita, labelnya itu masih ada dan lihat expirednya, lihat BPOM-nya. Biasanya Baik, tuh dokter. ada logo scan, itu bisa di-scan karena kita ketahui juga setiap perubahan sediaan obat ya, baik dari pemakaian dari topikal menjadi injeksi, ini Ya. ini adalah perubahan rute pemberian dan harus melalui proses uji klinis. Jadi setiap ada perubahan bentuk dari suatu kemasan obat, pasti ada uji kelayakannya. Nah, apabila terjadi perubahan itu, maka obat tersebut harus diuji kembali karena bentuk sediaannya kan berubah gitu. Terutama injeksi ini yang harus dilihat adalah sterilisasinya karena masuk ke dalam tubuh. Betul, dokter. Kalau dari produk yang punya kemasannya, mungkin kita bisa cek lewat scan barcode yang bisa kita pastikan apakah ini sudah melewati uji klinis di BPOM atau lembaga terkait. Tapi kalau misalnya masyarakat hanya melihat promosi suntik atau injeksi untuk glowing misalnya di Instagram atau di media sosial, apakah praktik promosi seperti ini sebenarnya menyalahi aturan tidak atau menyalahi etik atau tidak di dunia kedokteran? Ya, kalau yang promosi adalah kliniknya, berarti ini kan adalah sistem marketingnya ya. Kalau secara etiknya, sistem klinik yang dipromosikan itu tidak masalah. Namun apabila dokter yang mempromosikan dan menjanjikan, ini justru jelas melanggar etik. Karena apa? Karena kita kan bukan seorang dokter itu bukan menjual produk, tapi memberikan jasa untuk mengobati atau melayani pasien. Oke, jadi intinya adalah masyarakat harus lebih jeli lagi dan dokternya juga jangan jualan lah ya, tapi intinya harus melayani masyarakat. Terima kasih dokter karena pagi ini sudah memberikan pencerahan untuk pemirsa Metro TV di Selamat Pagi Indonesia soal untuk lebih hati-hati lagi kalau mau pilih klinik kecantikan. Betul, dan pilih produk yang bisa diinjeksi atau tidak ya. Kita semoga bisa teredukasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.